Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Mawati, mahasiswa MPUAN yang hari ini akan menyampaikan materi tentang manajemen humas pendidikan. Adapun topik yang akan saya ambil hari ini yaitu peran humas sebagai pionir peningkatan reputasi sekolah di era digital. Saya akan menyampaikan ada 4 pokok bahasan materi, di antaranya apa yang dimaksud dengan humas sekolah, kemudian tujuan humas pendidikan, peran dan fungsi humas pendidikan, dan yang keempat, humas pendidikan di era digital. Manajemen humas. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu proses berbeda, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ini menurut Samsudin 2017. Manajemen pada hakikatnya membutuhkan interaksi dan sinergitas antara komponen organisasi dengan menggerakkan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu mewujudkan harapan dan cita-cita dari institusi pendidikan. Manajemen humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Ini menurut Wahyu Sumijo tahun 2007. Humas memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Dengan adanya humas, diharapkan terjadi saling pengertian, akibatnya memunculkan sikap kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk mengurangi masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Tujuan manajemen pendidikan. Menurut Ridwan tahun 2014. Di sini kita lihat ada 8 tujuan manajemen humas. Di antaranya mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah, kemudian menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, mempersatukan orang tua murid serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kesadaran dan pentingnya pendidikan sekolah kepada masyarakat. Kemudian, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah, memberitahu masyarakat tentang sekolah, dan yang terakhir, menggerakkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Peran humas di lembaga pendidikan yaitu menurut Nasution tahun 2010, yakni membina hubungan harmonis kepada publik internal dan hubungan kepada publik eksternal, membina komunikasi dua arah antara publik internal, yaitu dosen, guru, karyawan, siswa, ya, dan publik eksternal, yaitu lembaga-lembaga di luar atau instansi-instansi di luar sekolah, masyarakat, media massa, dengan menyebarkan pesan, informasi, dan publikasi hasil penelitian, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan sekolah. Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat. Yang kemudian berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat. Yang terakhir, bersikap terampil dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dan disampaikan kepada warga internal dan eksternal dengan baik. Ya, fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan menurut Nasution tahun 2010, yakni 1. Mampu menjadi mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung dan tidak langsung kepada pimpinan lembaga dan publik internal. Yaitu publik internal itu ada guru, karyawan, siswa, siswi, yaitu merupakan publik internal. Yang kedua, ini mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik internal dan publik eksternal, seperti menyampaikan informasi kepada pers dan promosi lainnya. Yang terakhir, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Nah, lalu bagaimana dengan
Humas di era digital pada saat ini. Karena perkembangan dunia global yang demikian pesat, ini menuntut media humas sekolah untuk bertransformasi dari sistem konvensional menjadi sistem digital. Media seperti flyer, poster, spanduk, baligo, koran, radio ini bukan menjadi sumber informasi utama lagi. Karena masyarakat sudah beralih kepada media internet yang terbukti ini lebih cepat dan praktis. Nah, perubahan pola komunikasi di era digital dengan semakin meluasnya penggunaan internet diperkirakan semakin mempercepat transformasi ke pola komunikasi model modern atau model baru yang menuntut adanya perubahan pola komunikasi sekolah kepada publik. Humas sekolah menjadi ikon terpenting di era digitalisasi yang berperan sebagai mediator komunikasi atau media penghubung pesan. Nah, kami mempunyai data berdasarkan laporan dari We Are Sosial bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada saat ini sebanyak 191 juta, gitu ya. Dapat dilihat dari bagian berikut, ya, bahwa jumlah ini terus meningkat 12,35% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 170 juta orang. Nah, melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhan yang mengalami fluktuatif paling tinggi ini dari tahun 2014 sampai 2022 itu ada pada tahun 2017. Nah, ini 2017 ya. Tanggal 2017 ya. Karena mencapai kenaikannya itu di 34,2%. Nah, sedangkan media apa yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, ini bisa dilihat dari bagannya, bahwa sebetulnya media aplikasi ini hampir cenderung sama. Namun yang tertinggi kita bisa lihat, pada hasil di 2022 itu, WhatsApp ini hampir 27,8%. Kemudian juga ada Instagram. Di sini Instagram, di Instagram ini 26,5%, ya. Kemudian juga ada Facebook. Facebook di sini, Facebook ini 25,6%, dan yang terakhir ini ada media TikTok yang sebetulnya terus merangkak naik ya, sekarang menjadi 20%. Oke. Dari fenomena ini, maka aspek yang harus dimiliki oleh humas di era digital diantaranya yaitu pertama, kompetensi dunia digital. Ini skill yang sudah menjadi set yang harus dimiliki oleh humas sekolah. Ya, jadi dari mulai kemampuan IT-nya, digital analitiknya, ya, kemudian juga konten kreator, typewriter, ini sudah menjadi skill yang harus dimiliki oleh humas sekolah. Kemudian juga ini personalisasi konten, karena humas sekolah itu harus kreatif, bisa berkomunikasi secara personal, ya, dengan tsunami konten overload informasi di dunia ini, humas harus lebih selektif melihat siapa target audiensnya, sehingga kanal-kanal yang digunakan pun itu tepat sasaran. Ya. Kemudian skill yang harus dimiliki tentu saja kreatif dan pahami global trend. Karena perkembangan teknologi bisa dilihat ya, ada video 360 derajat CNN atau VOA itu ya, kemudian live streaming, drone, hingga mix reality dari window, ini kita harus mengkombinasikan digital teknologi. Ini untuk peran fungsi humas di era digital. Yang keempat tentu saja integritas. Karena di era digital ini humas mudah terbawa arus polemik ya, isu-isu hoax gitu ya, yang belum tentu kebenarannya, sehingga humas sekolah harus tetap memiliki tata kelola atau good governance ya, akuntabel, transparan, dan menjawab bukan hanya kebutuhan stakeholder,
tapi juga seluruh warga negara. Yang terakhir tentu saja kemampuan kolaborasi. Karena Humas tidak bisa berdiri sendiri di era digital ini, Humas butuh digital content creator, videographer, infografik, ads, kemudian ads people, brand people, hingga marketing. Nah, namun bagaimana sih aplikasinya dengan di Humas Sekolah? Apakah kita membutuhkan content creator atau tidak? Sebetulnya tinggal memperkaya atau menambah wawasan kita tentang content creator itu sendiri. Sehingga Humas pun perlu belajar profesi ya, meningkatkan kapasitas dirinya supaya lebih paham tentang global trend, kemudian videographer ya, typewriter itu sudah menjadi keharusan bagi Humas Sekolah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, lalu apa sih sebetulnya keunggulan jika kita menggunakan promosi atau publikasi online untuk sekolah kita? Pertama, kalau melalui digital ini tentu saja kita mendapatkan akses yang tanpa batas. Mau waktunya, ya, luasannya itu tanpa batas. Kemudian juga kemudahan dalam operasionalnya. Karena tidak mau kita hanya dibutuhkan laptop, tidak usah pergi jalan kemana-mana gitu ya. Kemudian juga secara biaya ini lebih efisien. Karena sama dengan nomor 4 ya, kemudahan mengelola sumber daya manusia. Dengan begitu, dengan adanya digital promosi atau digital publikasi, kita tidak perlu jalan-jalan gitu ya, sehingga mengefisiensikan biaya. Kemudian jangkauannya tentu saja lebih luas. Karena dengan menggunakan digital ini, kita bisa berhubungan dengan mereka yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang keenam, ini mempermudah riset dan analisa dari hasil publikasi atau promosi kita. Karena biasanya dengan digital publikasi ini, data analisisnya itu kita sudah bisa dapatkan dari aplikasinya. Dan terakhir, pengawasan yang lebih mudah. Baiklah Bapak dan Ibu, kesimpulannya, keberadaan Humas Sekolah berbasis digitalisasi ini mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas suatu layanan pendidikan. Kegiatan Humas yang bersentuhan langsung dengan perubahan teknologi perlu adanya peningkatan kemampuan dan kapasitas seperti fotografi, videografi, konten kreator, dan typewriter yang mumpuni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.